kalau diserang fansnya, tapi serang gue nggak takut ya. Ajis defend belt di Beyond berapa soalnya itu Sabuk udah jadi liga. Seharusnya nanti bakal ada pertahanan anak Sabuk. Itu nggak berani nanggapi sekarang, cuman bikin history aja di IG. Kacir, nggak bisa dibilang juga CEO boneka. Bisa lah. Sebenarnya bisa dibilang gitu guys. Coba gini ya, sebelum ada Paris, HSS sudah ada. Siapa CEO-nya? Coba gue menanya dulu deh. Kalau kalian bilang nggak bisa, sebelum ada Paris, HSS sudah ada. Itu sebelum ada Beyond. HSS luar daripada Beyond. Sebelum ada Paris, HSS sudah ada. Gue tanya ya, ini gue tanya. HSS sudah ada sebelum ada Paris. Itu siapa CEO-nya HSS? Gue mau nanya ke lu pada deh. Selos bangun Beyond dari nol, benar. Selos itu founder dan sekaligus CEO. Paris kapan aja bisa dipecat jadi CEO. Bisa digantikan siapa aja. Kalau kalian mau tahu, Holy Wings yang klub malamnya itu dulu Aloy CEO-nya, sekarang udah nggak Aloy. Paris itu kalau habis kontraknya beres juga jadi ya beres bener. Tiba ulang buat VT, masa yang Indo aja bang buat VT, sabar lah, pelan-pelan lah El Patok, marketnya kan beda-beda. Paris CEO karena Ivan itu founder, yes bener Indra, bener. Makanya dibilang Korudi, sebenarnya Korudi itu mungkin salah ngomong lah. Korudi itu bukan hanya CEO Baku Hantam, tapi dia founder, dia pemilik Baku Hantam. Paris bukan pemilik, Paris bisa dipecat kapan saja. Begitu, makanya dibilang Korudi. Ya kalau memang mau sama-sama, nah itu salahnya, mungkin salah ngomong lah CEO. Harusnya bilang Korudi itu founder. Founder sama founder, Ivan Tanjaya founder HSS. Sedangkan Baku Hantam yaitu ya Korudi. Nah, makanya dibilangnya itu cuma boneka. Ulangi cepat ya udah gini. Mungkin Korudi salah ngomong soal CEO karena gini. Kita yang udah yang kita tahu, sebelum ada Paris Fernandes CEO itu Ivan Tanjaya udah ada HSS itu ya. Kemudian tiba-tiba jadilah Paris CEO HSS. Nah, berarti suatu saat Paris itu bisa digantikan atau bisa dipecat kapan saja sama Ivan Tanjaya. Ya sama halnya dulu contohnya Aloy, dulu CEO-nya Holy Wings. Sekarang udah enggak kan. Nah, bedanya sama Selos dan Rudy Golden Boy, mereka adalah founder, mereka pemilik. Nggak bisa digantikan guys. Jadi makanya Korudi kemarin bilang itu Ivan Tanjaya itu lawan Korudi karena sama-sama pemilik gitu. Ivan itu ada sama kakaknya yang bangun Holy Wings, yes. Lah kan Korudi emang ngomong dia CEO tapi CEO boneka. Makanya dibilang Korudi kalau Paris Fernandes hanya CEO boneka, begitu loh. Paris bisa menjual makanya diambil jadi CEO. Buktinya kalau ini kita ngomongin fakta ya. Buktinya semenjak Paris jadi CEO, HSN emang nggak rame guys. Semenjak Paris main lagi sebagai fighter baru rame lagi. Jadi sebenarnya Paris itu lebih layak menurut gue jadi fighter karena ya lihat pas Paris main baru pecah lagi HSN. Pas Paris nggak main nggak pecah, bahkan nggak banyak yang ngeriak HSN, nggak banyak ya. Gue salah satunya, tau lah beberapa teman kita yang reaction nggak ngeriak HSN gitu. Masih keren Aloy dulu jadi CEO, ada match El Rumi versus Winston Renaldi, damn Winston keri juga, betul ngantuk. Nah itu dia, Rudy itu nggak ngerti beda founder sama CEO. Makanya kan gue bilang mungkin Korudi salah ngomong kemarin. Mungkin Korudi mau bahas founder versus founder karena founder Baku Hantam adalah Coach Rudy, founder Holy Wings Sports Show adalah Ivan Tanjaya gitu. Terlepas dari itu, fight ASN kemarin bener banyak yang keren, jujur ya. Jujur, di fight sebelumnya juga keren banget. Yang ada Biwa itu keren-keren. Cuman menurut gue sendiri pribadi, komentatornya kurang asik, pembawaan crowdnya kurang mantap. Tapi kalau soal fighternya bagus-bagus, fighternya keren-keren jujur. Gue nggak mau bohong, gue nonton juga, gue suka juga Saroha Lumba Tobing tuh. Gue idola banget pak. Top tier gue nomor 1 itu ya Saroha Lumba Tobing. Gak ada, bukan di Beyond fighter kesukaan gue Saroha, bayangin. Jadi walaupun gue mengkritik kayak gini, itu bukan gara-gara gue nggak suka, gue suka fighternya. Ya lebih layak karena Paris itu icon, dia nggak jago ngomong tapi disuruh belajar ngomong pelan-pelan. Nah kalau emang gini, kita harusnya sebenarnya tahu kemampuan kita. Saroha layak Sabu Asia dunia, aku sumpah. Bayarnya kecil bang kata Forlan, itu orang yang bilang ya HSS kan nggak sampah. Bukan gue yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong.
orang marketing juga HSN. Nah itu dia, itu kan tugasnya CEO sebenarnya. Sebelum Paris jadi apa-apa, Korudi itu udah berlalang buana di dunia combat sport, jadi nggak mungkin nyari beras. CEO boneka, damn sakit banget, itu omongan yang paling pedih sih. Sampai dibilang boneka itu paling damn banget. Selos harusnya sadar diri, kalau bukan karena nggak juga lah, tapi ya memang salah satunya yang besarin Dion itu adalah Paris. Jujur aja, kita harus jujur guys. Kalau benar dari Paris lawan Korudi di event baku tumbuk, siapa kira-kira yang menang menurut lo? Rudy jauh kemana-mana. Pas Paris nampar goreng-goreng itu langsung ramai sekali, dan Eddie juga ya emang itulah, nggak tahu, makanya dibilang orang mungkin itu cuma jadi batu loncatan aja untuk nge-call out Korudi. Sebenarnya lebih berpotensi Ongen atau Saroha bang untuk jadi juara dunia. Mengurat tanpa mengurangi rasa hormat Bung Ongen, kalau gue sendiri gue lebih suka Saroha, jujur ya, jujur ini mah jujur banget, gue sukanya Saroha. Jujur ya guys, jujur ya, gue nggak mau ini itu, gue sukanya Saroha. Jadi kalau ada orang tapi nggak mau ikut urusan tangan, nah itu kacaunya sih di situ. Karena kan Selo sendiri, Forlan sendiri yang bilang ikutin rulesnya dia. Saroha bukan cuma bagus, dia mau bertahap, nggak main. Eyan men, bener, nice banget. Eyan men, lu pinter. Saroha mau pelan-pelan. Saroha umur berapa sih? Mau nomor 30 dia. Bang, prediksi James Pawicaya perebutan sabuk WBA Ace. Gua sangat mendukung besar Bang James karena kesukaan gua. Tapi kalau menang menurut gua, aduh, Pawicaya lagi bagus-bagusnya. Gimana ya? Agak bingung juga. HSS nanti bang, katanya Forlan dan Saroha dikasih kesempatan sabuk Asia. Alhamdulillah kalau gitu berarti bagus. Ada project buat Saroha. Gue Saroha, yang lain gue gak penting. Saroha, karena gue suka banget sama dia. Gue idola banget sama dia, asli. Gue idola. Ngeri Pawicaya, benar. All Indonesia Beyond Madness. Semuanya gue All Indonesia. Gue bilang kok pas kakak lawan Putra, gue bilang gue prediksi Putra menang, tapi gue all in kakak Cal. Saroha dan Forlan projectnya jelas di HSS dikasih sabuk. Oh iya, kalau jelas sebenarnya alhamdulillah banget buat Saroha ya. Yang lain-lain gue nggak peduli lah. Tapi kalau buat Saroha, Forlan tuh baik sama gue guys, serius. Forlan tuh baik sama gue. Waktu itu gue butuh ke toilet, akses gue hilang, gue dikasih akses sama Forlan. Jujur, Forlan lebih cocok jadi CEO, pemikirannya juga. Dia sebenarnya matchmaker sebenarnya. Forlan tuh bagusnya jadi matchmaker. Goreng-goreng kan panas dia. Bagus goreng-gorengannya. Gak ngerti gue. Malah saya semua dibuat 15, tapi susah lah 15 pak. Susah 15. Bang, misalkan nih Saroha ketemu Delio, prediksi lo menang siapa bang? Menang mudah untuk Saroha lawan Delio, jujur. Kalau ngatain CEO Dana White juga CEO masa boneka juga, kan ada namanya founder CEO beda-beda. Emang benar. Tapi kan gini loh, kenapa dibilang boneka itu kan karena ya masa seorang CEO sampai turun tangan sendiri gitu. Abang versus Paris, kalah gua. Aduh, CEO versus CEO sudah menang Selos karena visi misi jauh lebih unggul. Kalau itu setuju. Dia lebih besar. Jauh lebih besar kalau soal itu. Jujur aja ya. Kalau soal itu jauh lebih besar. Ngapain Paris ngajak Selos tinju? Selos bukan petinju asli, benar. Kalau Paris kan dari amatir. Yang nonton rame pada nggak mau tap-tap nih. Iya tap-tap lah. Aduh, makin nggak guna Paris jadi CEO. Kerjanya fighter bukan CEO. Damn, itu salah satunya pak. Bang, tanggapan abang soal Paris abang Bang Rudy. Kalau gua ya ikutin kata Forlan aja. Kalau Forlan bilang ya mainnya di ini dong, mainnya di sesuai yang nantang, sesuai yang ditantang. Seharusnya Korudi Paris terima rules apa aja yang dikasih Korudi. Sama kayak Forlan bilang, lah yang mana yang bener nih, Jaka apa Ronald? Forlan blunder woi. Nah iya kan blunder. Belum pasti guys, gue belum tahu yang pastinya ya. Ini bakal rame nih, pasti rame karena Forlan blunder. Dia ngomong kalau mau nantang dia ikutin aturan dia. Berarti kalau Paris nantang Rudy, harusnya Paris terima tantangan dari Rudy, terima rules dari Rudy gitu. Paris versus Bang Rudy harusnya main di bawah naungan Aoki. Ya udah baku hantam. Benar Indra. Sebenarnya ya itu blundernya di apa? Di Forlan menurut gua. Karena dia ngomong sendiri kan. Dia sendiri yang ngomong itu ngebantah omongannya Paris. Padahal dia di barisan di barisan Paris. Tahu sih bikin panas combat sport. Tapi kalau gini combat sport jadi toksik banget.
Kalau kalian lihat UFC gimana pun tuh semua kayak gini. Kalian bisa lihat kasusnya Khabib lawan McGregor. Itu lebih parah lagi, bahkan bawa agama. Iyalah, di mana-mana yang di call out yang nentuin rules, enak aja dia nge-call dia. Udah gitu, udah dia nentuin rules, nentuin BB, nentuin tempat, itu nggak masuk akal guys. Sebagai penantang itu nggak masuk akal. Benar-benar nggak masuk akal. Dan divalidasi dengan si Forlan ngomong kalau nantang dia harus ikutin rules dia, itu semakin memperjelas bahwasanya Korudi benar untuk menentukan rules. Round 1 boxing, 2 kickboxing, 3 baku tumbuk deh. Seru juga. Oke lah disenggol si Paris nih, cuma nggak masuk akal cara dia nantang gitu, benar. Sebenarnya nggak masalah dia kalau nantang, tapi kalau dia siap di mana aja. Dan lucunya dia ngasih statement kalau nggak berani bilang lah, itu menurut gue lucu banget. Itu menurut gue lucu, selucu-lucunya. Kenapa dia bilang harus kalau nggak berani bilang aja le? Lucu menurut gue, sangat lucu. Benar-benar sangat lucu. Ya, menurut gue sangat lucu banget dibilangnya sama Korudi. Nggak apa namanya? Artinya gini. Kalau nggak berani bilang itu lucu banget. Dia ajarin etika. Lah dia nantangin om. Nah itu dia. Tapi gue lihat Korudi ngomong 2 ronde boxing, 2 ronde lagi kickboxing, guys. Pertanyaannya emang Paris punya basic selain boxing? Kalau nggak punya basic apa-apa selain boxing, dia tantang orang yang pure boxing. Dan jangan bilang kalau orang itu nggak terima, takut. Itu lucu. Ya lucu banget, mana komen pula dia videonya Korudi. Makanya ngakak. Justru nggak tahu, mungkin itu dia niatnya mau buat rame kali. Lagi kebelet tanding terus jadi lupa tugas nih. Nggak mungkin itu memang disuruh. Kan di CEO ada bosnya lagi. Maklum bang, HSS lagi sepi. Ya mungkin itu salah satunya ya, karena lagi sepi harus mendongkraknya dengan cara kayak gini. Itu Paris sengaja biar buat rame. Mungkin karena eksistensinya HSS itu lagi hancur banget. Kalau jadi bakal rame si Rudy versus Paris HSS 6, bisa jadi. HSS sepi, no Eddie no party, HSS Renata. Benar, itu masuknya. Berarti sukses Eddie Boxing membuat kalian nonton HSS. Ya, jujur aja sebenarnya Eddie Boxing itu bagus banget marketingnya. Buat kalian yang buat kalian netizen kesal sama dia. Terus nyenggol-nyenggol itu gimana? Loh, dia kan nyenggol Selos. Selos itu kan teman akrab, orang tuh bekerja sama. Bahkan Selos katanya mau nge-sponsorin baku hantam. Jadi wajar kalau Korudi nggak terima. Gak masuk akal aja sih seorang pro box nyenggol seorang MMA. Makanya Selos duluan. Enggak lah guys, Selos itu kan pertama kali katanya dimati-matiin. Pada saat dia konser, pada saat dia buat acara, kalian tahu nggak? Yang kata Selos kalau dia itu di akunnya dibajak lah. Apa itu emang Paris? Gue nggak tahu pastinya ya. Ada kedatangan baru aja dengan Sabri Ronald, banyak terbukti, nggak terbukti, makanya gue bilang gue nggak tahu. Emang gue tuduh orang cuy? Emang gue menuduh? Yang matiin internet fix dari oknum HSS kan? Nggak tahu gue guys ya. Gue nggak berani menuduh dan nggak berani menunjuk. Nanti kita malam live sama bareng kau Alex. Panas juga. Lu nggak tahu tapi belain Selos. Gue nggak ada belain. Ih, netizen Paris emang pada FOMO. Iya, menurut gue justru yang merusak Paris itu netizennya. Akhirnya. Udah bang, jangan lanjut ngomong di balik layar Bion dan Hana HSS. Ya aman. Kojak Jis, Adis emang ini guys. Adis itu bukan atlet boxing Muay Thai, dia atlet combat sport. Karate 6 kali menang berturut-turut. One Pride pernah menang, One Champion pernah menang, kickboxing pernah menang, Muay Thai pernah menang, boxing menang. Padahal acara HS5 masih dipromosikan Bion. Setelah Bion 3 mati internet, hubungan jadi renggang. Yes, benar banget. Tanggalnya mepet Kabang Ajis untuk defend belt. Iya, mepet mungkin Bion 8 kali. Ajis main lagi di Bion. Nggak ada bukti kuat Balil. Maksudnya nggak ada bukti. Tapi kan ya kalau lu jualan ayam, siapa yang mau jahatin lu? Ya tukang ayam juga biasanya. Karena dia kompetitornya. Ya itu hukum lumrahnya. Kenapa Bion rame banget? Karena dia seru. Karena Bion itu pandai ngatur segalanya. Mulai dari matchmakingnya, ngekomporin fighternya, bikin crowdnya lebih panas. Itu Bion memang bagus banget, jujur ya. Jadi orang-orang tertarik nontonnya. Lawan Adam aja Paris ketemunya di berat tengah-tengah. Iya, ketemu di 67. Adam ready tuh. Kemarin gue udah call-an sama dia.
Kontrak HSS kecil kata Coach Rudy. Shit, bukan gue yang ngomong ya. Tuh, lebih rapi aja sih promosi dan lainnya benar. Kalau Delio versus Saroha, apakah ada yang bakal jatuh? Udah pasti Delio jatuh. Pokoknya menurut gue, Saroha ini paling sedikit sampai 10 kali main, semuanya KO nih. KO TKO. Menurut gue ya. Percayalah guys, itu potensinya gede. Kalau dia nggak macem-macem, nggak tetap konsisten,